Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alven Sultanyananda. Saya delegasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan isi saya yang berjudul urgensi disahkannya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sebagai upaya menekan angka kekerasan seksual di Indonesia. Istilah kekerasan seksual bukan lagi sesuatu yang asing di telinga masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya kasus kejadian kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat Indonesia. Sehingga tak heran jika topik kekerasan seksual menjadi perbincangan oleh masyarakat umum, seperti baik itu akademisi maupun masyarakat awam. Catatan tahunan atau Catahu 2020 milik Komnas Perempuan menyebutkan bahwa terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah dilaporkan dan ditangani sepanjang 2019. Hal ini sudah cukup miris mengingat Indonesia memiliki ideologi bernama Pancasila, terutama sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan adanya kasus kekerasan seksual ini, tentu sangat bertentangan dengan sila kedua tersebut dan tidak mencerminkan sama sekali sila kedua tersebut. Hukum positif atau hukum yang sedang berlaku saat ini di Indonesia belum cukup efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia. Sehingga perlu adanya hukum khusus atau lex spesialis yang dapat menangani secara efisien dan mendalam kasus dan masalah kekerasan seksual di masyarakat Indonesia. Upaya untuk membuat undang-undang khusus tersebut sudah dilakukan. DPR telah merancang undang-undang khusus bernama Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun dalam perjalanannya terdapat hambatan, yaitu salah satu fraksi DPR menolak rancangan undang-undang tersebut dengan alasan rancangan undang-undang tersebut mempromosikan seks bebas. Padahal judul dari rancangan undang-undang ini adalah penghapusan kekerasan seksual, yaitu mengatur perbuatan yang terdapat kekerasan di dalamnya. Sedangkan seks bebas yang bisa kita pahami, hubungan suka sama suka, tentu tidak ada kekerasan di dalamnya, sehingga tidak relevan jika diatur di dalam RUU ini. Namun perbuatan tersebut bukan berarti dibolehkan dan dihalalkan untuk dilakukan, namun diatur di dalam undang-undang lain. Sehingga alasan fraksi tersebut untuk menolak RUU PKS ini tidak dapat dibenarkan sebagai alasan penolakan terhadap RUU PKS. Yang kedua, RUU PKS dihapus dari program legislasi nasional tahun 2020. Hal ini tentu menghambat masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum, terutama perempuan yang biasa dianggap makhluk yang lemah, untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Mengapa harus RUU PKS? Apakah KUHP kita tidak dapat berjalan dengan baik? Di dalam KUHP kita, kejahatan seksual biasa disebut dengan kejahatan kesusilaan yang hanya terdiri dari pemerkosaan dan pencabulan. Hal ini tentu menghambat bagi penegak hukum untuk dapat menjerat pelaku kekerasan seksual yang perbuatannya tidak disebutkan di dalam KUHP. Selain itu, di dalam KUHP hanya mengatur perbuatan yang dilakukan secara fisik. Sedangkan dalam perkembangan saat ini, sosial media dapat juga terjadi kekerasan pelecehan seksual di dalamnya. Berbeda dengan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang mendefinisikan
Kekerasan seksual itu meliputi 9 jenis kejahatan, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, penyiksaan seksual. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat yang biasa menjadi korban kekerasan seksual dan menjadi alat bagi penegak hukum untuk dapat menjerat pelaku kekerasan seksual yang sebelumnya perbuatan tersebut tidak termaktub di dalam KUHP. Selain itu, perbuatan yang dimaksud di dalam RUU PKS ini meliputi perbuatan fisik dan non-fisik sehingga dapat menjerat pelaku kekerasan seksual yang perbuatannya dilakukan tidak secara fisik, entah itu secara verbal maupun melalui sosial media yang tentunya tidak secara langsung. Keistimewaan rancangan undang-undang penghapusan seksual ini yaitu salah satunya dalam upaya penghapusan kekerasan seksual yang meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, dan penindakan pelaku. Hal ini tidak kita temukan di dalam KUHP karena KUHP hanya mengatur ancaman pidana terhadap pelaku. Dan KUHP hanya menitikberatkan pada penindakan pelaku dan pencegahan, tidak dengan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Sehingga belum ada regulasi yang jelas bagi korban kekerasan seksual yang tentunya memiliki dampak yang serius dalam beberapa aspek seperti psikologi, sosial, dan lain sebagainya. Selain itu, keistimewaan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini adalah adanya hak-hak korban sebagaimana tertulis dalam pasal 22 yang meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Hak atas penanganan meliputi hak atas pendampingan dan bantuan hukum, hak mendapatkan dokumen hasil penanganan, dan hak atas penguatan psikologis, dan lain sebagainya sebagaimana termaktub di dalam pasal 23 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Hak atas perlindungan meliputi perlindungan atas kerahasiaan identitas, perlindungan ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan, perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, dan akses politik, dan lain sebagainya sebagaimana termaktub dalam pasal 24. Hak atas pemulihan meliputi pemulihan fisik, pemulihan psikologis, pemulihan ekonomi, dan pemulihan sosial dan budaya, dan pemulihan ganti kerugian yang termaktub dalam pasal 23 RUU PKS. Selain itu, di dalam RUU PKS ini, pemerintah daerah diwajibkan untuk membentuk pusat pelayanan terpadu sebagai tempat bagi korban untuk melaporkan musibah yang dialaminya kepada PPT, dan identitas korban dapat dirahasiakan dan dijaga. Dengan begitu dapat mendorong korban untuk melaporkan musibah yang dialaminya dan pelaku dapat ditangkap. Jika pelaku dibiarkan bebas tanpa merasa bersalah, ada kemungkinan pelaku melakukan perbuatannya lagi dan mungkin saja memakan korban lainnya. Oleh karena itu, RUU PKS ini cukup urgen, cukup penting untuk segera disahkan karena dapat menjerat pelaku kekerasan seksual yang sebelumnya tidak termaktub di dalam KUHP dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, saya mendorong dan mendukung pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sebagai upaya untuk menekan dan mengurangi angka kekerasan seksual di Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.